Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam ibadah online AFGF City Park Medoho Semarang, Minggu 28 Juni 2020. Saat ini kita memasuki kehidupan new normal, begitu juga dengan kehidupan kegerejaan kita dan kerohanian kita. Untuk itu, kita harus menata kehidupan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai benteng perlindungan kita. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa dan saya harapkan semua dalam kasih karunia Tuhan, semua dalam kesehatan yang luar biasa. Mari kita satu dalam doa pada pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih dan setiamu, sehingga pagi hari ini kami masih boleh Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Mari Tuhan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari beri jabat tangan kanan kiri saudara dimanapun saudara berada. Beri jabat tangan suami saudara, beri jabat tangan istri saudara, beri jabat tangan anak-anak saudara, siapapun yang ada di rumah saudara, beri jabat tangan dan kita sebarkan sukacita. Haleluya. Sama-sama nyatakan berjalan bersamamu. Amin. Tak akan gentar. Tanganmu menopang. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Sama-sama. Kau kekuatanku, menopang hidupku, kunci keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Siapa? Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Hanya Yesus, jaminan kami. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Amin. Jalani kehidupan. Sama-sama. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, maju keselamatan. Kau buktikan kasih Tuhan, setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi Kau kekuatanku, menopang hidupku, maju keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Siapa? Yesus, jaminan hidupku. Mari bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Ulangan pasal yang ke-31 ayat 6 dikatakan, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, apapun kondisi kita.
percayalah, Allah ada bersama dengan saudara dan saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tetap memegang tangan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi
Tuhan. Kau segala-galanya bagi kami. Janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Seperti pujian ini Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Usaha pekerjaan kami, pasangan hidup kami, suami istri kami, anak-anak kami, semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami butuh akan Engkau Tuhan. Kami butuh akan Engkau. Dan kami yakin janji-Mu pasti tergenapi dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami semua. Pakai hamba-Mu Pastor Stefanus Busono Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan dia hikmat marifat yang daripada Engkau, urapan yang daripada Roh Kudus sendiri boleh turun ke atas kehidupannya dan boleh memberkati setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasih pada saat ini. Setelah beberapa bulan pandemi COVID-19 melanda yang memaksa kita melakukan social distancing, physical distancing. Lalu kita mengenal istilah PSBB, penerapan pembatasan sosial berskala besar. Atau di kota kita dikenal dengan namanya PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Dan sekarang ini sambil menantikan vaksin yang terus sedang diupayakan, dan belum dapat dipastikan kapan akan ditemukan. Pemerintah sedang dan menerapkan sebuah kebijaksanaan hidup bersama virus COVID-19 agar roda perekonomian dan kehidupan sehari-hari dapat berjalan. Sektor usaha kembali aktif, masyarakat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya, sekalipun tidak bisa lagi seperti dahulu. Itulah sebabnya ada istilah yang disebut sebagai new normal atau normal yang baru. Dulu sekalipun kita sedang sakit flu,
orang jarang menggunakan masker. Tapi ke depan ini menggunakan masker adalah hal normal yang sudah mulai dibiasakan. Selain menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, dengan dibatasi dengan beberapa orang kita berkumpul, lalu cara kita bersosialisasi, cara pembayaran, berbelanja, dan termasuk di dalamnya kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, ternyata pandemi ini bukan hanya membentuk new normal dalam kehidupan jasmani, tetapi juga new normal dalam kehidupan rohani. Apa saja yang akan menjadi new normal dalam kehidupan rohani kita? Yang pertama dikatakan lebih banyak berkumpul dalam kelompok kecil dibandingkan di pusat perbelanjaan. Memiliki kemurahan hati untuk menabur dan memberi. Hari-hari ini gereja kita juga pernah melakukan ini, yaitu belajar memberi kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu berdoa syafaat dan bukan hanya berdoa untuk diri sendiri. Ya, kita mulai berdoa untuk bangsa negara, untuk presiden kita, untuk negeri ini, untuk kota kita, untuk provinsi kita dan daerah kita. Lalu dikatakan kesadaran dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan rohani. Jadi selama masa penerapan PKM, kita bekerja, kita belajar, dan kita beribadah dari rumah. Beribadah di rumah tanpa ada kewajiban datang ke gereja. Membuat kita harus sadar mandiri untuk memenuhi kebutuhan rohani kita dengan cara tetap giat mengikuti ibadah, baik raya, baik care, lewat online, secara online. Membaca, merenungkan firman Tuhan dan mengadakan mezbah keluarga di dalam setiap kehidupan kita. Kita selalu memuji nama Tuhan. Kenapa sih kita lakukan? Supaya kita menjadi orang-orang yang handal dalam kehidupan ini. Ketika ada badai dalam hidup ini, kita tidak gampang hilang, kita tidak gampang tenggelam, tetapi kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah badai pasti berlalu. Tapi kita akan berdoa pada saat ini. Kami bersyukur untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami dan biarlah kasih-Mu melawat setiap kami. Surga terbuka untuk rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembahasan kita di dalam Markus pasal yang kelima ayat 35 sampai 41. Markus pasal yang kelima ayat 35 sampai yang 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah Bapak Ibu, cerita tentang angin ribut diredakan, cerita tentang Sakeus, cerita tentang Lazarus, ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Mungkin kita sudah hafal di luar kepala. Dulu kalau kita yang ikut sekolah minggu, cerita ini mungkin sudah sering kita dengar. Di samping Lazarus dan Sakeus. Tapi karena terbiasa kita mendengarkan firman itu, kita kurang teliti dalam kita membacanya. Mungkin Bapak Ibu dan saya sudah sering membaca angin ribut diredakan. Tapi karena kita sudah merasa biasa, akhirnya kita terbiasa, akhirnya kita enggak kritis lagi ketika kita membaca firman Tuhan. Kita hanya tahu ya sudahlah, Yesus di kapal, lalu Yesus ngomong diam dan angin itu berhenti. Mungkin kita hanya itu.
saat ini kita mau belajar, dikatakan ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus ada kritisnya, daya kritis. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu meresapi kehidupan kita. Dikatakan bahwa murid-murid ini kurang percaya. Murid-murid ini gagal dalam hidupnya. Siapa yang berkata? Yang berkata adalah Tuhan Yesus. Ya, di dalam ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi yang ngomong murid-murid gagal, yang ngomong murid-murid tidak percaya itu Tuhan Yesus sendiri. Padahal mereka setiap hari bersama dengan Tuhan. Mereka setiap minggu bersama dengan Tuhan. Tapi dikatakan ketika mereka menghadapi badai, mereka ketakutan dalam hidupnya. Ayat yang sama dalam Matius 8 ayat 26 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi Bapak Ibu, murid-murid gagal dalam menghadapi badai. Lalu pertanyaan kita pada saat ini, mengapa sih murid-murid gagal dalam menghadapi badai? Sampai dikatakan kapal mereka mau tenggelam. Yang pertama yang kita bisa pelajari ayat 35-36, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Yang pertama, mengapa murid-murid gagal dalam menghadapi badai? Murid-murid gagal dalam menghadapi tantangan. Mereka yang pertama kurang perhatian. Kenapa kurang perhatian? Para murid bertolak ke seberang, ke danau, bukan atas kemauan mereka sendiri. Melainkan siapa yang mengajak? Yang mengajak adalah Yesus sendiri, Tuhan mereka. Dikatakan ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Murid-murid lupa kalau yang mengajak menyeberang itu Tuhan Yesus. Murid-murid tidak perhatian kalau yang ngomong, yang ngajak mereka itu Tuhan Yesus. Bukan inisiatif mereka. Di dalam kehidupan ini, walau kita sudah tinggal di dalam Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, bukan berarti tidak akan ada badai dalam hidup kita. Ada saatnya Tuhan izinkan badai itu semakin menggelora, seakan nyaris menghancurkan kehidupan kita, seakan nyaris menghancurkan pekerjaan kita, dan sementara Tuhan seakan-akan diam tidak bertindak. Bukan karena Tuhan tidak peduli, namun Tuhan ingin melihat reaksi kita. Ingin mengeluarkan bagian terbaik dalam diri kita. Allah tidak memberitahu semuanya kepada kita, supaya kita punya tempat untuk beriman, melatih iman kita. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya menghadapi masalah, bukannya Tuhan tidak peduli kepada kita, tetapi Allah sedang memberikan ruang iman kita untuk bertumbuh. Iman membutuhkan Tuhan. Iman beda dengan matematika. 1 tambah 1 pasti 2. 2 tambah 2 pasti 4. 5 kali 5 pasti 25. Iman membutuhkan Tuhan. Iman membutuhkan ruang untuk kita bekerja, bertindak, berkembang di dalamnya. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaan saya, bagaimana Allah bekerja? Tidak disebut. Kebaikan apa yang Tuhan kerjakan? Tidak disebut. Tetapi supaya kita punya iman. Kita menghadapi badai atau pandemi COVID-19, kita tidak tahu. Tapi supaya kita beriman. Ketidaktahuan kita supaya iman kita terlatih. Jadi Bapak Ibu, iman itu beda dengan matematika.
Kalau saya ditanya, kenapa kok ada pandemi COVID-19? Saya nggak tahu. Dan itu memunculkan iman kita bertumbuh. Banyak di antara kita berpikir dan gagal dalam beriman. Pengennya jelas, kenapa sih kok keluargaku sakit? Kenapa sih kok ada yang meninggal? Kenapa sih aku kok di PHK? Kenapa sih aku belum dapat anak? Kenapa sih aku belum dapat jodoh dan sebagainya? Namanya iman, itu ada tempat ketidaktahuan. Yesus ingin kita percaya dan bergantung padanya. Itulah yang namanya proses. Allah menyukai proses, tapi manusia pengennya instan. Tetaplah tenang dan jangan panik. Tuhan Yesus Maha tahu, Dia tahu kapan dan bagaimana cara menyelamatkan kita. Dan Dia pasti bertindak dan tak akan terlambat. Jadi poin yang pertama, kurang perhatian. Yang kedua, mengapa murid-murid gagal dalam menghadapi badai? Mengandalkan kekuatannya. Ayat 37 sampai 38, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sebagaimana tak ada laut tanpa badai, tak ada hidup tanpa persoalan. Beberapa persoalan mungkin masih bisa diprediksi dan kita antisipasi. Namun kadang-kadang badai bisa sekonyong-konyong menghantam kehidupan kita, menghantam keluarga kita. Di saat segala sesuatu tampaknya enak, tampaknya mudah, tampaknya tenang dan baik-baik. Tapi tiba-tiba badai menggelora dalam hidup kita. Hal ini juga terjadi pada murid-murid di saat mereka di tengah Danau Galilea. Kelihatannya enak, santai. Tiba-tiba datang badai yang luar biasa. Ayat yang di dalam Matius 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Hari sudah petang ketika Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Menuju tanah Gerasa. Untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan. Malam semakin beranjak. Dan saat sesuatu tiba-tiba tenang, mereka dikoyakkan oleh badai yang luar biasa. Badai itu sangat dahsyat. Ombak menyembur ke dalam perahu. Dan bagi para murid, ini sudah hal biasa. Kenapa? Pekerjaan mereka nelayan. Mungkin Yesus sama murid-murid, mereka lebih canggih murid-murid. Pekerjaanku nelayan. Jadi ketika mereka badai menimbus kapal mereka mungkin mulai membuang air di perahu, dalam perahu. Sudah dilakukan dengan sekuat tenaga. Tapi lama-lama kapal itu mulai tenggelam. Bapak Ibu saya kasih saat ini. Respon murid ketika ada badai dalam hidup mereka sudah biasa. Ini sudah aku lakukan ini pekerjaanku ini. Tetapi mereka tidak tahu badai itu ternyata sangat dahsyat sekali dalam hidupnya. Respon murid-murid ketika ada masalah, mereka melakukan dengan kekuatannya sendiri. Satu pertanyaan untuk kita semua. Nama siapa yang muncul atau kita sebut di saat masalah datang? Murid-murid menjadikan Yesus sebagai pelengkap. Usaha dulu sekuat tenaga, ketika gak bisa, baru ngomong kepada Tuhan. Masalah selalu datang tanpa permisi. Kalau orang yang permisi itu namanya tamu. Masalah selalu datang tanpa permisi. Dan masalah itu tidak pernah buat janji dalam hidup kita. Respon yang keluar dalam diri kita itu akan menunjukkan seperti apa kita sebenarnya. Suka atau tidak suka, masalah tetap datang menghampiri kita. Dan respon itu menentukan kehidupan kita. Ya, apakah kita tetap tenang karena kita percaya pada Tuhan, atau kita menjadi takut dan panik, putus asa, marah, dan menyalahkan Tuhan. Apakah kita seperti murid-murid
ketika mereka menghadapi badai, mereka mengandalkan kekuatannya. Mereka melakukan dengan segenap kekuatannya. Dia berpikir, aku sudah pengalaman. Tapi mereka gagal. Bapak Ibu, meski telah lama hidup bersama Juru Selamat dan merasa telah mengenalnya, namun kita harus terus belajar mengenal Dia. Badai yang terjadi dapat menunjukkan kualitas kita, sekaligus menolong kita lebih mengenal Juru Selamat kita. Poin yang terakhir, mengapa murid-murid gagal dalam menghadapi badai? Pikirannya negatif. Di dalam Markus 4 ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dalam ayat ini nampak bahwa mereka meragukan Tuhan. Bahkan mereka marah, mereka curiga dengan Tuhan. Hingga keluar kalimat dari bibir mereka, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Membangunkan Yesus, cara murid-murid itu tidak sopan. Tidak ada kata permisi, tidak ada pendahuluannya. Tiba-tiba dia langsung ngomong demikian, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bapak Ibu, Yesus disalib demi kita orang berdosa. Dia enggak perlu dihargai oleh kita. Kita saja manusia pengennya dihargai, dihormati. Yesus enggak butuh dihargai oleh kita. Dia yang raja, yang luar biasa, tapi dia mau memberikan nyawanya untuk kita. Dia enggak butuh kita menghargai dia. Tapi manusia pengennya dihargai, pengennya dihormati, pengennya dimuliakan. Salib adalah perwujudan kasih ilahi. Dan murid-murid gagal karena pikirannya negatif. Enggak bisa Tuhan tolong saya. Enggak bisa Tuhan menolong hidupku. Pertanyaannya, apa tujuan Tuhan Yesus di tengah persoalan? Kenapa ada persoalan dalam hidup Bapak Ibu dan saya? Apakah Yesus tahu bahwa akan badai datang? Iya, Yesus pasti tahu. Apakah Yesus tahu kapan tepatnya badai itu akan datang? Ya, Yesus sudah tahu. Tapi Yesus juga tahu bahwa tiada satu badai pun yang dapat membahayakan dan membinasakan murid-muridnya. Selama Yesus bersama mereka, sebenarnya tidak ada alasan bagi murid-muridnya untuk panik, takut, dan gemetar dalam hidupnya. Mengapa atau apa tujuan Tuhan di tengah persoalan? Supaya kita berubah dan semakin mengenal Tuhan. Jadi mengapa hari-hari ini kita ada dalam pergumulan, kita ada dalam persoalan, supaya kita semakin berubah dan kita semakin mengenal Tuhan. Di dalam ayat yang ke-39 sampai 41, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ketika angin besar terjadi, Tuhan Yesus sedang tidur. Secara alami, Yesus tidur menunjukkan dia sangat lelah karena habis pelayanan. Memberitakan good news, kabar baik. Namun dari pemahaman yang lain, ini bukan sekedar kelelahan alami atau natural, tetapi tentang iman Tuhan yang luar biasa di saat kekacauan menghampirinya. Tuhan Yesus tidur menunjukkan kuasa dan kedaulatannya atas semesta. Dengan demikian, ini tidak berarti dia tidak peduli akan nasib umatnya, nasib muridnya. Ketika angin besar terjadi, para murid membangunkan Tuhan Yesus. Akan tetapi mereka menyebutnya guru,
tidakkah engkau peduli kami binasa? Mereka hanya menempatkan Yesus sebagai guru, padahal dia adalah Tuhan yang setiap hari bersama dengan mereka. Jadi ketika mereka ngomong, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, ini bukan panggilan iman, tetapi panggilan keputusasaan. Mereka mulai khawatir kepada Tuhan. Perasaan bahwa Tuhan itu tidak solider, tidak peduli dengan hidupnya. Tuhan tidak mau menolong hidupnya. Lalu dikatakan ayat 39, lalu Tuhan Yesus bangun, ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Bapak Ibu, kata-kata ini sama dengan persis dalam Markus 1 ayat 25 ketika Yesus menghardik setan. Dan ketika Yesus ngomong demikian, angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kata takut dilawankan dengan iman. Kata takut dilawankan dengan percaya. Arti kata takut di dalam bahasa aslinya di ayat yang ke-40, ini adalah konteksnya seorang pengecut yang menghadapi badai atau kesulitan. Nah, objeknya dari ayat ini adalah persoalan. Perintah yang sangat pendek dan sering diulang dalam Alkitab adalah jangan takut. Tapi banyak di antara kita hari-hari mengalami ketakutan dalam hidup kita. Ketika ayat 40, mengapa kamu begitu takut? Takut di sini artinya seorang pengecut yang menghadapi badai atau kesulitan. Nah, di dalam ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ayat 40 dipakai kata takut, 41 juga dipakai kata takut. Tapi 40 itu takut adalah seorang pengecut yang menghadapi badai atau kesulitan. Tetapi kata takut di dalam ini, dalam ayat 41 itu berarti penghormatan, hormat, respek. Siapa objeknya? Objeknya Allah. Kalau 40 objeknya persoalan, tapi 41 objeknya Allah. Respon murid-murid ketika Yesus memberikan pertolongan dalam hidupnya, mereka respek, hormat akan Tuhan. Jadi di tengah badai, mereka semakin percaya kepada Tuhan. Di tengah badai, iman mereka semakin berkembang. Di tengah badai, mereka semakin mengenal Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu, mengenal Tuhan sangatlah penting bagi kita. Dengan semakin mengenalnya, kita akan semakin percaya kepadanya. Sebab kita tidak boleh berhenti membangun hubungan yang intim dengan Allah melalui doa dan firman-Nya. Tanpa firman Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh. Ingat, dalam banyak perkara, sumber rasa aman adalah barometer iman kita. Bapak Ibu, aman atau tidak, itu tergantung iman kita. Persoalan kita yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan oleh Yesus di atas kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan Tuhan Yesus di kubur yang kosong. Masakan kita takut dengan yang lain seperti ekonomi, sakit penyakit, pekerjaan, pasangan, keturunan, anak, jodoh, atau pandemi COVID-19 ini. Nyawanya aja diberikan kepada kita kok. Masa Tuhan gak akan peduli dengan hal yang kita alami? Katakanlah, kalaupun Bapak dan saya mengalami ini, tapi itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini untuk kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami menghadapi badai Tuhan. Bisa pekerjaan, bisa rumah tangga, bisa pasangan, bisa keturunan, atau apapun juga. Tapi kami percaya Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami.
Apapun yang kami alami hari-hari ini, doa kami, berikan kami kekuatan untuk kami sanggup menghadapinya Tuhan. Kami tahu ketika Engkau bersama dengan kami akan sanggup menghadapi setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami yang sakit, Allah sembuhkan. Yang susah Allah hiburkan, yang kekurangan Allah akan cukupi dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Angkat tanganmu bersama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, mari terus berserah kepada Tuhan. Izinkan Yesus yang ada dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita. Badai mungkin boleh ada, tetapi ketika Yesus ada di dalamnya, saya percaya badai pasti berlalu. Tuhan memberkati. Jangan pernah takut saat kita menghadapi badai, karena Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Demikian rangkaian ibadah kita pada hari ini. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama Gizi Semarang atau melalui dompet peduli. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan datang ke gereja dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah tersedia setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Trials in the name of Jesus, you will make a way, you will make a way, you will make a way. God, you make a way. Tetap bangun mesbah keluarga bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita bisa berdoa untuk pergumulan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bangun mesbah keluarga setiap hari pukul 9 sampai dengan 9.15 malam bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Bapak Ibu bisa mendampingi putra-putrinya dalam ibadah Kids bersama dengan Superbook setiap hari Minggu pukul 6.45 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara tetap bangun komunitas kita dengan mengikuti iCare setiap hari Rabu pukul 7 malam. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Bapak Aryawan atau Gembala iCare masing-masing. Bapak Ibu Saudara bisa tekan tombol subscribe atau bunyikan lonceng untuk mengetahui informasi terbaru dalam YouTube kita IFGF City Park Medoho. Terima kasih. Demikian rangkaian ibadah kita hari ini. Ikuti selanjutnya ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Nothing